Aku selalu dihina kakak iparku. Dia selalu menyuruhku dan menjadikan aku seperti babu. Dia mengatakan, kamu tidak pantas menjadi anggota keluarga ini. Kamu hanya wanita miskin dan bodoh. 1 minggu kemudian ku buat dia tahu siapa aku sebenarnya dengan kedatangan tamu naik mobil mewah yang memanggil namaku dengan sebutan Nyonya Kalina. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Kalina menatap rumah besar di depannya dengan perasaan campur aduk. Hari ini adalah hari pertamanya benar-benar tinggal di rumah keluarga Iqbal setelah resmi menikah. Bangunan itu megah, dikelilingi taman rapi, tapi suasana di dalam hatinya sama sekali tidak seindah pemandangan itu. Setiap langkahnya memasuki rumah seolah menambah berat di pundaknya. Sejak awal, ia merasa berbeda. Dina, kakak ipar yang baru beberapa kali ditemui Kalina, sudah menunjukkan sikap merendahkan. Bahkan sebelum Kalina sempat menaruh tasnya, Dina melayangkan komentar yang menusuk hati. Kalina, jangan asal taruh barang di sembarang tempat. Lihat, kamu tidak punya rasa estetika seperti keluarga ini, katanya dengan nada dingin dan tersenyum sinis. Kalina menelan ludah, mencoba mengendalikan diri agar tidak menanggapi dengan emosi. Ia tahu bahwa menyinggung Dina hanya akan memperburuk situasi. Dengan suara pelan, Kalina berkata, "Maaf, Dina, saya akan perhatikan." Meskipun kata-kata itu terdengar sopan, hatinya terasa panas. Ia merasa seperti selalu salah, tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Suasana rumah terasa asing. Setiap sudut tampak tertata rapi. Tapi bagi Kalina, setiap keindahan itu diselimuti ketegangan. Ia mulai membersihkan ruang tamu sesuai yang biasa dilakukan Dina, tapi tak lama kemudian, Dina kembali menghampirinya. "Kalina, kamu menyapu terlalu cepat. Lihat, debu masih ada di sudut itu. Jangan main-main dengan pekerjaan rumah, ini bukan rumahmu sendiri," katanya sambil melipat tangan. Kalina menunduk, mengangguk pelan, mencoba menahan amarah yang perlahan muncul. Ia tidak ingin menimbulkan keributan di hari pertamanya di rumah ini. Meski begitu, rasa frustasi itu mulai menumpuk. Setiap kali Dina berbicara, setiap kata-kata merendahkan yang terlontar, Kalina merasa terkekang, seperti burung yang sayapnya terikat. Iqbal, sang suami, masuk ke ruangan dengan ekspresi lelah. Pekerjaannya sebagai manajer di perusahaan besar membuatnya sering pulang larut malam, dan perhatian yang bisa ia berikan kepada Kalina sangat terbatas. "Kalina, bagaimana harimu?" tanya Iqbal sambil meletakkan tas kerjanya. Suaranya hangat, namun mata yang letih menunjukkan bahwa pikirannya masih penuh dengan urusan kantor. Kalina tersenyum tipis, mencoba menenangkan dirinya. "Baik, Iqbal. Aku mencoba menyesuaikan diri," jawabnya lembut. Ia sengaja tidak menceritakan perlakuan Dina agar tidak menambah beban Iqbal. Ia tahu, Iqbal sudah terlalu banyak memikirkan pekerjaan. Malam itu, Kalina menata kamar tidurnya. Suasana sepi membuat pikirannya melayang. Ia merasa terasing di rumah yang luas ini. Setiap detik terasa panjang, setiap suara langkah kaki Dina di lantai atas membuat jantungnya berdebar. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap jendela, dan mencoba menarik napas panjang. Rasa kesepian dan ketegangan rumah ini menempel seperti kabut tebal. Di dapur, Dina menata piring dengan ekspresi puas. "Kalina, pastikan kamu selalu menyiapkan teh untuk Iqbal saat dia pulang. Dan jangan sampai salah," perintahnya singkat. Kalina mengangguk, menelan kata-kata yang ingin ia lontarkan. Ia tahu bahwa setiap kali ia membantah, Dina akan semakin merendahkannya. Hari itu berakhir dengan ketegangan yang tidak kunjung reda. Kalina merasa seperti berada di tengah badai yang tak terlihat. Setiap kata dan sikap Dina membuatnya terkekang, sementara Iqbal, meskipun peduli, tidak mampu sepenuhnya melindunginya. Di balik wajah tenang yang ia tunjukkan, Kalina menyimpan perasaan gelisah, rasa frustasi, dan tekad samar untuk suatu hari membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar wanita biasa yang dianggap Dina. Malam itu, sebelum terlelap, Kalina menulis di buku catatannya. Ia mencatat perasaan, pengalaman hari ini, dan sedikit demi sedikit merancang strategi batin untuk menghadapi tekanan ini.
Setiap kata di buku itu memberinya sedikit ketenangan, sekaligus menyalakan api tekad yang akan membimbingnya di hari-hari berikutnya. Rumah megah ini, yang terasa menakutkan di awal, mulai menjadi medan latihan baginya, tempat untuk belajar sabar, tegas, dan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Pagi itu, udara di rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Kalina sedang menyiapkan sarapan ketika Dina tiba-tiba masuk ke dapur dengan langkah cepat dan wajah yang mengekspresikan ketidaksenangan. "Kalina," seru Dina dengan nada meninggi, "kamu selalu membuat meja sarapan terlihat berantakan. Apakah susah melihat bagaimana cara menata piring yang benar?" Kalina mengangkat pandangan dari roti yang sedang ia potong. Ia mencoba tersenyum tipis, menahan gejolak emosi yang perlahan naik ke permukaan. "Maaf, Dina, aku akan memperbaikinya," jawabnya dengan lembut, menata piring dan gelas agar lebih rapi. Suara Kalina tenang, tetapi setiap kata Dina menembus hatinya, menimbulkan rasa sakit yang tajam. Tidak lama kemudian, anggota keluarga lain masuk ke ruang makan. Iqbal, dengan senyum hangat yang tipis, duduk di kursi sambil membuka koran. "Kalina, sarapannya sudah siap?" tanyanya. Kalina mengangguk, meletakkan piring di hadapannya. Ia berharap situasi tetap damai. Namun Dina rupanya ingin menarik perhatian seluruh keluarga dengan caranya sendiri. "Lihat ini semua," kata Dina dengan suara yang lebih keras. Kalina bahkan tidak bisa menyiapkan sarapan dengan rapi. Benar-benar membuat rumah ini terlihat seperti tempat biasa, bukan keluarga yang terhormat. Ia menatap Kalina dengan ekspresi puas seakan kemenangan berada di tangannya. Kalina menelan ludah, menahan keinginan untuk membela diri secara langsung. Hatinya perih, tapi ia tahu, melawan Dina sekarang hanya akan memicu pertengkaran lebih besar. Ia menunduk, mengambil sendok, dan mulai makan sarapannya. Namun, rasa sakit hati itu tidak mudah hilang. Setiap kata yang dilontarkan Dina tetap membekas seperti goresan di kulit. Iqbal menatap Kalina sekilas, menyadari ketegangan yang muncul, namun ia tetap diam, tahu bahwa situasi ini harus ditangani dengan hati-hati. Kalina menahan napas panjang, mencoba mengingat nasihatnya sendiri. Bersabar, jangan biarkan kemarahan menguasai. Ia merasa dirinya seperti berada di medan pertempuran tanpa senjata, harus bertahan hanya dengan kesabaran dan ketenangan. Seusai sarapan, Dina pergi ke ruang tamu, meninggalkan Kalina dalam keheningan. Rasa frustasi yang menumpuk membuat Kalina duduk di sofa, menatap jendela. Cahaya pagi menembus tirai tipis, tapi kehangatan matahari tidak mampu menembus rasa dingin yang ia rasakan di hatinya. Ia mulai merenungkan perlakuan Dina, menyadari bahwa jika ia terus membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini, tidak akan ada perubahan. Meski begitu, Kalina belum berpikir untuk membalas. Ia tahu bahwa tindakan emosional hanya akan mengurangi kredibilitasnya dan memperburuk posisi di rumah ini. Apa yang ia rasakan sekarang adalah pengingat keras bahwa ia harus belajar menghadapi penghinaan dengan kepala dingin dan mencari cara untuk menegakkan martabatnya dengan bijak. Saat Kalina sibuk membereskan sisa sarapan, Dina kembali dengan membawa beberapa tas belanja. "Kalina, taruh semua belanja ini di dapur dengan benar. Jangan sampai ada yang salah," perintahnya singkat, suaranya tegas namun penuh sindiran. Kalina mengangguk, meskipun hatinya memberontak. Ia mengangkat tas-tas itu, menata dengan rapi di tempat yang sesuai. Setiap gerakan yang ia lakukan tetap diperhatikan oleh Dina, seolah untuk memastikan Kalina tidak memiliki satu pun keberhasilan. Ketika tugas itu selesai, Kalina menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Ia berjalan ke ruang keluarga, duduk sebentar di sofa, dan memejamkan mata. Semua kata-kata Dina yang merendahkan masih bergema di kepalanya. Namun di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Kesadaran bahwa ia tidak bisa terus menahan diri tanpa mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Kalina menyadari, penting baginya untuk menjaga martabat tanpa harus menimbulkan pertengkaran. Ia mulai mengamati setiap perilaku Dina, mencoba memahami pola penghinaannya. Momen ini, meskipun menyakitkan, memberikan Kalina pelajaran tentang kesabaran, pengendalian diri, dan pentingnya ketegasan yang akan ia perlukan kelak. Sore harinya, ketika Iqbal pulang dari kantor, Kalina mencoba menyampaikan sedikit tentang perasaan hari itu. "Iqbal, tadi pagi,
Aku merasa sedikit sulit menghadapi Dina, ucap Kalina pelan. Iqbal menatapnya, menyadari kesedihan yang tersimpan di balik wajah tenang istrinya. Aku mengerti, Lina. Aku tahu Dina memang sering bersikap kasar, tapi aku percaya kamu bisa menghadapi semuanya dengan bijak, katanya lembut. Kata-kata itu membuat Kalina merasa sedikit lega, meskipun ia tahu perjuangan masih panjang. Malam tiba, dan Kalina menulis di buku catatannya tentang pengalaman hari itu. Setiap kata yang ia tulis membantunya memproses emosi dan memperkuat tekad batinnya. Penghinaan Dina mungkin membekas di hatinya, tetapi Kalina mulai menyadari bahwa rasa sakit itu bisa menjadi sumber kekuatan. Ia tidak ingin menjadi orang yang mudah dipermainkan, namun juga tidak ingin kehilangan kendali atau menjadi kasar. Hari itu berakhir dengan rasa frustasi, tapi juga dengan kesadaran baru. Kalina menyadari bahwa menghadapi penghinaan bukan sekadar menahan diri, tapi juga memahami bahwa ia berhak dihormati. Dan malam itu, ia menutup matanya dengan tekad samar. Suatu hari, ia akan menunjukkan bahwa dirinya bukan orang yang bisa dipandang rendah. Pagi itu, udara di rumah terasa berat meski matahari baru saja menembus tirai jendela. Kalina baru saja menyiapkan sarapan sederhana ketika Dina muncul lagi di dapur, membawa ekspresi puas yang bagi Kalina selalu menandakan masalah. Kalina, kata Dina dengan nada dingin tapi tegas, semua baju kotor di rumah ini harus dicuci hari ini. Pastikan semuanya rapi dan bersih, jangan sampai ada noda atau kusut sedikit pun. Kalina menelan ludah, merasakan ketegangan mengalir di seluruh tubuhnya. Perintah itu bukan hanya berat secara fisik, tapi juga psikologis. Dina seolah ingin menekankan bahwa Kalina tidak pantas menjadi menantu keluarga ini, bahwa ia hanya bisa berada di posisi rendah, selalu melayani tanpa keluhan. Baik, Dina, jawab Kalina dengan lembut, menahan dorongan emosi yang ingin keluar. Ia tahu bahwa membantah akan memperburuk situasi. Dengan perlahan, ia mulai mengumpulkan baju-baju kotor, menyortir sesuai warna dan jenis kain. Tangannya bergerak cekatan, tapi pikirannya sibuk memproses perasaan yang campur aduk. Sementara itu, Dina duduk di ruang tamu, memperhatikan setiap gerakan Kalina dari kejauhan. Sesekali, ia mengangkat alis, seolah memberi kode ketidakpuasan. Kalina sadar, setiap kesalahan kecil akan menjadi bahan hinaan berikutnya. Hal ini membuatnya bekerja lebih hati-hati, tetapi juga menimbulkan ketegangan yang semakin terasa di pundaknya. Iqbal masuk ke dapur sebentar, menaruh tas kerja di kursi dan tersenyum pada Kalina. Lina, kau terlihat sibuk sekali pagi ini, katanya, suaranya hangat tapi nada lelahnya tetap terdengar. Kalina tersenyum tipis, menahan rasa kecewa yang selalu muncul ketika Dina memperlakukan dirinya seperti pembantu. Ya, Iqbal, hanya ingin semuanya rapi, jawabnya sambil tetap fokus pada tugasnya. Seiring berjalannya waktu, Kalina menyadari bahwa beban pekerjaan ini tidak hanya soal fisik. Lebih dari itu, ini adalah bentuk tekanan psikologis. Dina ingin menekankan bahwa Kalina harus tunduk dan tak berdaya. Momen itu membuat Kalina merenung. Selama ini ia selalu menahan diri, tapi apakah terus seperti ini akan membuahkan hasil? Ia mulai menyadari bahwa ia perlu menunjukkan kapasitas dan keberdayaannya tanpa harus menimbulkan konflik langsung. Ketika Kalina sedang menjemur baju di halaman belakang, Dina mendekat lagi dengan langkah cepat. Kalina, jangan sampai ada baju yang terselip di lantai atau tidak tersetrika dengan rapi. Semua harus sempurna, perintah Dina dengan nada yang tidak bisa ditawar. Kalina menunduk sebentar, menghela napas panjang, lalu mengangguk. Di dalam hatinya, muncul perasaan campur aduk. Sakit karena diperlakukan tidak adil, namun juga dorongan untuk membuktikan diri. Kalina mengatur jemuran dengan hati-hati, memastikan semuanya tertata rapi. Ia menyadari bahwa setiap gerakan yang ia lakukan saat ini bukan hanya memenuhi permintaan Dina, tapi juga latihan kesabaran dan pengendalian diri. Ia belajar menyeimbangkan ketenangan batin dengan ketelitian tindakan. Menjelang siang, Kalina menyelesaikan sebagian besar pekerjaan rumah. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya mulai lebih fokus pada cara-cara praktis untuk memperlihatkan bahwa ia bukanlah menantu yang mudah diintimidasi. Ia berpikir tentang potensi dan keahlian yang dimilikinya, serta kemungkinan untuk menunjukkan kemampuan itu suatu hari nanti. Bukan dengan cara konfrontasi langsung,
tapi dengan tindakan yang terukur dan hasil yang nyata. Saat Iqbal kembali dari kantor, ia menemukan Kalina duduk sejenak di ruang tamu, menenangkan diri setelah pekerjaan fisik yang berat. "Lina, kau sudah melakukan banyak hari ini," ucap Iqbal sambil menyodorkan segelas air. Kalina tersenyum, menerima air itu. "Terima kasih, Iqbal. Hanya saja, rasanya kadang sulit menjaga semuanya tetap sempurna," jawabnya lembut, tanpa mengeluh tentang Dina secara eksplisit. Sore hari, Kalina memutuskan untuk menata lemari baju dan menyortir barang-barang rumah yang sebelumnya Dina gunakan sebagai alasan untuk mengontrol. Setiap item ia atur dengan teliti, bukan untuk menyenangkan Dina, tetapi untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa mengelola rumah dengan efektif. Ia belajar menemukan kepuasan pribadi dari ketertiban dan keteraturan, bukan dari pengakuan orang lain. Malamnya, setelah semua pekerjaan selesai, Kalina duduk di kamar, menatap langit malam dari jendela. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya aktif memikirkan strategi batin untuk menghadapi perlakuan Dina ke depannya. Ia mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk membuktikan kapasitasnya, tanpa harus bertentangan secara langsung dengan kakak ipar yang penuh sikap merendahkan itu. Hari itu berakhir dengan rasa lelah fisik dan ketegangan emosional yang tinggi. Namun di balik itu semua, Kalina mulai menyadari satu hal. Kemampuan dan ketegasannya tidak ditentukan oleh hinaan atau perintah tidak adil. Dengan kesabaran dan kecerdikan, ia bisa menata kehidupannya sendiri dan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, perlahan tapi pasti. Hari yang penuh tekanan itu menjadi awal dari kesadaran bahwa ketenangan dan tindakan tepat akan menjadi senjata terkuatnya di rumah yang tampak indah tapi penuh dengan pengendalian yang mengekang. Senja mulai menyelimuti rumah keluarga Iqbal. Cahaya oranye dari jendela menembus ruang tamu, menciptakan bayangan panjang di lantai kayu yang rapi. Kalina duduk di sofa, menatap lembaran buku catatannya, mencoba menenangkan pikirannya setelah hari yang melelahkan. Tubuhnya terasa letih, tapi pikirannya tetap berputar, menganalisis perlakuan Dina, dan menimbang langkah-langkah ke depan. Iqbal masuk dari arah pintu utama, tas kerja masih tergantung di bahunya. Wajahnya terlihat lelah namun ada ketulusan yang terpancar. "Lina," ucapnya lembut sambil menurunkan tas. "Aku lihat kau duduk di sini sendirian. Apa semuanya baik-baik saja?" Kalina menoleh, tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Iqbal. Hanya lelah sedikit," jawabnya. Suaranya terdengar tenang, tapi Iqbal bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata itu. Ia melangkah mendekat, duduk di samping Kalina, dan meletakkan tangannya di atas meja kecil. "Aku tahu kau sedang menghadapi banyak hal di rumah ini, Lina," kata Iqbal, suaranya rendah tapi penuh perhatian. "Aku mungkin tidak selalu di sini untuk membantumu, tapi aku ingin kau tahu, aku peduli. Aku mengerti jika kau merasa terkekang atau tersakiti." Kalina menunduk sejenak, merasakan hangat dari perhatian suaminya. Kata-kata itu seperti pelampiasan yang menenangkan sebagian rasa frustasinya. "Terima kasih, Iqbal," katanya pelan. Aku mencoba tetap sabar. Tapi kadang sulit menahan semuanya." Iqbal mengangguk, memahami beban batin yang sedang Kalina rasakan. "Aku tidak bisa membela kau setiap saat, tapi aku percaya pada kemampuanmu. Aku tahu kau bukan tipe orang yang menyerah begitu saja." Kalina mengangkat wajahnya, mata mereka bertemu. Ada ketulusan dan keyakinan di mata Iqbal yang membuat Kalina merasa sedikit lebih ringan. Namun, ia tahu bahwa membiarkan orang lain melindungi dirinya sepanjang waktu bukanlah solusi. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bisa berdiri sendiri. "Iqbal, aku ingin mencoba membuktikan bahwa aku bisa," kata Kalina dengan suara lembut tapi mantap. "Bukan karena aku ingin melawan siapapun, tapi karena aku ingin menegaskan siapa aku sebenarnya. Aku ingin membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku bisa menghadapi semuanya dengan tenang dan bijak." Iqbal tersenyum tipis, meskipun matanya menyiratkan sedikit kekhawatiran. "Aku mengerti, Lina. Aku senang kau memiliki tekad itu. Aku hanya ingin kau tahu, kau tidak sendiri. Jika kau butuh seseorang untuk berbicara atau sekadar bersandar, aku akan selalu ada." Percakapan itu membuat Kalina merasa lebih kuat, bukan karena ia hanya mendapat dukungan Iqbal,
Tetapi karena ia mulai memahami bahwa kekuatan terbesar berasal dari dalam dirinya sendiri. Ia menatap keluar jendela, melihat cahaya senja yang perlahan meredup, dan merasakan sesuatu yang tumbuh di dalam hatinya. Tekad yang lebih jelas dan kuat untuk menghadapi tantangan di rumah ini dengan cara yang cerdas dan terukur. Terima kasih, Iqbal, ucap Kalina sambil tersenyum. Aku benar-benar menghargai dukunganmu. Tapi aku ingin mencoba sendiri terlebih dahulu. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa tetap tegas dan dihormati tanpa harus bergantung sepenuhnya padamu. Iqbal mengangguk, menghormati keputusan istrinya. Itu bagus, Lina. Aku percaya kau bisa. Dan aku akan selalu mendukung dari sisiku. Bahkan jika kau berjalan sendiri dalam beberapa hal. Kau cukup kuat untuk itu. Malam itu, setelah Iqbal beristirahat, Kalina menulis di buku catatannya. Ia mencatat semua percakapan dan refleksi diri, membiarkan kata-kata itu menjadi panduan untuk perencanaan batinnya. Setiap kalimat menegaskan tekadnya, bahwa meski ia dihina dan terkadang merasa terkekang, ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan nasibnya sendiri. Ia juga menuliskan rasa terima kasihnya pada Iqbal. Dukungan suaminya bukan hanya soal membantu pekerjaan fisik atau menenangkan hati, tapi juga memberikan keyakinan pada Kalina bahwa ia mampu menghadapi tantangan dengan ketenangan dan kecerdikan. Kata-kata Iqbal menjadi pengingat bahwa ia tidak perlu menunggu persetujuan orang lain untuk menegaskan martabatnya. Kalina menutup buku catatannya, menarik napas panjang, dan merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan sejak pertama tinggal di rumah ini. Ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Masih ada banyak hari di depan yang akan menguji kesabarannya, tetapi malam itu, ia merasa lebih siap. Tekadnya untuk membuktikan kemampuan sendiri kini lebih jelas daripada sebelumnya, dan dukungan Iqbal, meski sederhana, menjadi fondasi yang memberinya keberanian untuk melangkah maju. Sebelum mematikan lampu kamar, Kalina menatap langit malam dari jendela. Bintang-bintang tampak cerah, seakan memberi isyarat bahwa meski jalan di depan penuh tantangan, ia tidak harus takut. Dengan tekad itu, ia menutup matanya, siap menghadapi hari berikutnya dengan keyakinan yang tumbuh perlahan, mantap, dan penuh kesabaran. Hari itu, Kalina memutuskan berjalan-jalan sebentar di sekitar taman kota dekat rumah, mencari udara segar dan sedikit waktu untuk berpikir. Langkahnya ringan, tapi pikirannya tetap sibuk mengurai beban emosi dan tekanan yang ia alami di rumah. Ia tahu bahwa menghadapi Dina setiap hari memerlukan kesabaran ekstra, dan terkadang hanya dengan menenangkan diri sejenak, ia bisa melihat situasi dengan lebih jelas. Tiba-tiba, sebuah suara akrab memanggilnya. Kalina, is that really you? Kalina menoleh dan mendapati seorang wanita berdiri di depannya, tersenyum lebar. Wajah itu begitu dikenalnya, membawa gelombang kenangan yang hangat sekaligus membangkitkan semangat. Itu adalah Maya, sahabat lama yang dulu bekerja bersama Kalina di sebuah perusahaan startup. Kalina tersenyum, hatinya terasa hangat. Maya, aku tidak menyangka bertemu denganmu di sini, jawab Kalina, suaranya penuh kegembiraan. Mereka berpelukan sebentar, saling menatap dengan rasa rindu yang mendalam. Mereka duduk di bangku taman, dan Kalina mulai bercerita tentang kehidupannya setelah menikah. Maya mendengarkan dengan penuh perhatian, menimpali dengan pertanyaan ringan, dan sesekali tersenyum ketika Kalina menceritakan pengalaman lucu atau menarik. Namun, ketika Kalina mulai membuka sedikit tentang tekanan yang ia rasakan dari Dina, Maya menatapnya dengan mata penuh pengertian. Kalina, aku selalu tahu kamu itu orang yang cerdas dan berdikari, kata Maya. Aku ingat dulu ketika kita bekerja bersama, kamu bisa menyelesaikan proyek yang tampaknya mustahil dengan tenang dan penuh strategi. Jangan biarkan orang lain membuatmu meragukan dirimu sendiri. Kata-kata Maya seperti siraman energi bagi Kalina. Ia menyadari bahwa selama ini, meski berada di tengah tekanan rumah tangga, kemampuan dan potensi yang ia miliki tetap ada. Maya adalah bukti hidup bahwa Kalina pernah menjadi pribadi yang mandiri, kompeten, dan dihormati di lingkungannya sendiri. Terima kasih, Maya. Aku benar-benar butuh mendengar ini sekarang, ucap Kalina sambil tersenyum tipis. Kadang aku merasa semua usahaku di rumah ini tak terlihat, dan sulit untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Maya mengangguk, tersenyum mengerti. Kalina, mungkin ini saat yang tepat untuk memperlihatkan sisi lain dari dirimu.
Kamu tidak harus bersikap konfrontatif atau kasar, tapi tunjukkan kemampuanmu dengan tindakan yang nyata. Aku yakin orang-orang akan melihat siapa kamu sebenarnya. Kalina menatap tangan Maya sejenak, meresapi kata-kata itu. Ia mulai merasakan percikan ide dan motivasi yang sebelumnya tertahan. Pertemuan ini bukan hanya sekadar reuni lama. Ini adalah pengingat nyata bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengubah pandangan orang lain tentang dirinya. Bukan dengan marah atau melawan secara langsung, tapi melalui strategi yang cerdas dan terukur. Mereka berdua kemudian berjalan menyusuri taman sambil berbincang lebih lanjut. Maya menceritakan kisah suksesnya sekarang, bagaimana ia memulai bisnisnya sendiri dan tetap mempertahankan integritas serta profesionalismenya. Cerita itu membuat Kalina terinspirasi. Ia menyadari bahwa meski lingkungan rumahnya sekarang menekan, bukan berarti ia tidak bisa menemukan cara untuk membuktikan kualitas dan keberdayaannya. Kalina, ingat, kamu pernah mampu melakukan hal-hal yang orang lain anggap sulit, kata Maya menutup percakapan mereka. Sekarang, kamu hanya perlu menyalurkan energi itu ke situasi yang tepat. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa lemah. Kalina tersenyum, merasakan semangat yang baru tumbuh dalam dirinya. Pertemuan singkat itu telah mengubah perspektifnya. Ia mulai merencanakan bagaimana caranya untuk menunjukkan kemampuan dan keberhasilan yang dimilikinya tanpa menimbulkan konfrontasi langsung. Maya memberikan gambaran bahwa cara cerdas dan penuh strategi akan lebih efektif daripada sekadar membalas hinaan atau perintah tidak adil. Sore itu, Kalina kembali ke rumah dengan langkah lebih ringan. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Keyakinan yang lebih kuat dan motivasi baru untuk membuktikan siapa ia sebenarnya. Setiap langkah di sepanjang jalan menuju rumah terasa seperti persiapan mental untuk rencana yang lebih matang. Setibanya di rumah, Kalina menatap sekelilingnya, bukan lagi dengan rasa tertekan, tetapi dengan kesadaran bahwa rumah ini bisa menjadi tempat untuk membuktikan kemampuannya. Ia mulai memikirkan langkah-langkah kecil yang realistis, yang akan memperlihatkan sisi lain dari dirinya, tanpa harus bersikap kasar atau membuat konflik besar. Malam itu, sebelum tidur, Kalina menulis di buku catatannya tentang pertemuan hari ini. Ia mencatat inspirasi, ide, dan motivasi yang muncul dari Maya. Setiap kata yang ia tulis menegaskan tekadnya untuk tetap tenang, cerdas, dan menunjukkan kemampuan serta keberdayaannya dengan cara yang elegan. Pertemuan ini membangkitkan semangat baru, menyalakan percikan keyakinan yang selama ini tertahan di dalam dirinya, dan menjadi titik awal dari rencana perubahan yang lebih matang. Dengan senyum tipis di wajahnya, Kalina menutup buku catatannya, menarik napas panjang, dan menatap langit malam dari jendela kamarnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tapi pertemuan dengan Maya telah memberinya energi baru dan sudut pandang yang lebih positif untuk menghadapi tantangan ke depan. Kalina duduk di meja kerja di kamarnya, cahaya lampu hangat menyorot wajahnya yang serius. Ia membuka laptop, menatap layar kosong sejenak, lalu mulai mengetik daftar kontak penting yang selama ini ia simpan rapi di ponsel dan buku catatannya. Setiap nama membawa kenangan akan proyek yang pernah ia tangani, prestasi yang ia capai, dan hubungan profesional yang selama ini dijalankan dengan integritas dan ketekunan. Hatinya terasa mantap. Pertemuan dengan Maya beberapa hari sebelumnya masih segar di pikirannya, memberi semangat dan sudut pandang baru tentang bagaimana ia bisa menunjukkan keberhasilannya tanpa harus konfrontasi langsung dengan kakak ipar. Kalina sadar, ini bukan soal membalas penghinaan atau menunjukkan kemarahan, melainkan soal membuktikan kapasitas dan martabatnya secara elegan. Ia mulai menyusun rencana dengan sistematis. Pertama, ia membuat daftar orang-orang yang mengenal prestasi dan profesionalismenya di dunia kerja. Ada beberapa mantan kolega, mentor, dan bahkan klien lama yang tahu kualitasnya. Kalina memutuskan untuk menghubungi mereka secara diam-diam, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap rahasia sampai waktu yang tepat tiba. Ini harus berjalan dengan logika dan strategi, bukan impuls, bisik Kalina pada dirinya sendiri. Ia menuliskan catatan rinci tentang setiap kontak, siapa yang bisa diandalkan, siapa yang dapat memberi pengaruh positif, dan siapa yang mungkin memerlukan pendekatan lebih hati-hati. Semua detil dicatat dengan cermat, dari nama, nomor telepon, hingga catatan percakapan terakhir.
Kalina juga mulai memikirkan pesan yang akan disampaikan. Ia ingin memastikan bahwa setiap orang yang dihubungi memahami konteksnya tanpa membuka konflik di rumah. Tujuannya jelas, membangun dukungan yang akan menguatkan posisi dan reputasinya secara profesional, yang nantinya akan menjadi bukti nyata dari keberhasilan dan kapasitasnya sendiri. Sambil mencatat, Kalina menegaskan dalam hatinya satu prinsip penting. Tidak ada langkah yang boleh dilakukan tanpa pertimbangan matang. Setiap tindakan harus logis, memiliki sebab dan akibat yang jelas. Ia tidak ingin terburu-buru dan membuat kesalahan yang bisa merusak rencana atau bahkan memperburuk hubungan dengan suami. Ia menutup mata sejenak, membayangkan skenario yang ideal. Dalam pikirannya, tamu yang akan datang bukan sekadar simbol status atau pengakuan. Mereka adalah representasi dari usaha dan prestasi Kalina yang selama ini tidak terlihat oleh orang-orang di rumah. Hal itu akan memberikan bukti konkret bahwa dirinya lebih dari sekadar menantu yang pasif. Setelah itu, Kalina mulai menyusun timeline. Ia menandai hari-hari tertentu sebagai momen penghubungan kontak, memastikan setiap langkah tertata rapi dan tidak menimbulkan kecurigaan. Ia menuliskan catatan rinci tentang apa yang akan dikatakan dan bagaimana respon akan dikelola. Semua ini dilakukan dengan ketenangan yang matang, tanpa emosi yang memicu kesalahan. Di tengah perencanaan itu, Kalina juga memikirkan kemungkinan risiko. Apa yang akan terjadi jika seseorang dari kontaknya secara tidak sengaja membocorkan rencana ini? Apa yang akan ia lakukan jika ada pihak yang bertanya langsung tentang maksudnya? Ia menulis beberapa skenario cadangan, memastikan setiap kemungkinan telah dipertimbangkan. Kalina tersenyum tipis ketika membaca kembali catatan-catatannya. Ia merasa bahwa untuk pertama kalinya, ia memegang kendali penuh atas langkahnya sendiri. Tidak ada lagi rasa tertekan atau pasrah terhadap keadaan. Semua direncanakan dengan ketelitian dan kesabaran, sesuatu yang selama ini ia tahu mampu dilakukan, tapi belum pernah diuji dalam konteks rumah tangganya sendiri. Seusai menata rencana, Kalina menutup laptop dan menarik napas panjang. Ia berdiri, menatap langit malam dari jendela kamarnya. Bintang-bintang tampak cerah, seakan memberi semangat dan tanda bahwa jalannya sudah mulai jelas. Perasaan tenang tapi mantap memenuhi hatinya. Ia tahu bahwa meskipun jalan ini membutuhkan waktu, ketekunan dan strategi yang tepat akan membuahkan hasil. Malam itu, Kalina menulis di buku catatannya tentang rencana yang sudah disusun. Setiap detail dicatat dengan rapi, kontak, pesan, kemungkinan risiko, dan strategi cadangan. Ia menegaskan kembali tujuan utamanya, menunjukkan kemampuan dan prestasinya tanpa harus menimbulkan konflik atau memperburuk situasi rumah. Ini adalah langkah diam-diam, penuh ketelitian, dan sangat personal. Sebelum mematikan lampu, Kalina menatap cermin di kamarnya. Wajahnya menunjukkan tekad yang berbeda dari beberapa hari sebelumnya. Ada kedamaian yang baru, tapi juga keteguhan yang kuat. Ia merasa siap untuk menjalankan rencana ini, percaya bahwa waktu dan strategi akan membantunya menegaskan siapa dirinya, bukan melalui kemarahan atau pengaduan, tapi melalui tindakan nyata dan hasil yang bisa dibuktikan. Dengan keyakinan itu, Kalina memejamkan mata, menyadari bahwa malam ini bukan sekadar akhir hari biasa. Ini adalah titik awal dari fase baru dalam hidupnya, fase di mana ia akan menunjukkan bahwa ketekunan, kecerdikan, dan kemampuan yang dimilikinya selama ini tidak boleh diremehkan. Ia siap untuk melangkah perlahan tapi pasti, membangun bukti nyata yang akan mengubah pandangan orang-orang di sekitarnya. Pagi itu, Kalina bangun lebih awal dari biasanya. Matahari baru menembus tirai kamar, namun pikirannya sudah sibuk dengan daftar tugas yang harus diselesaikan hari ini. Ia menarik napas panjang, menyadari bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil sekarang akan memperkuat rencananya di masa depan. Di ruang kerjanya, meja penuh dengan catatan, daftar kontak, dan kalender yang ia tandai dengan kode-kode pribadi. Kalina meneliti setiap nama orang yang akan dihubungi, memeriksa ulang jadwal mereka, dan menyusun urutan komunikasi yang paling logis. Ia tahu bahwa koordinasi yang tepat akan menentukan keberhasilan rencana tanpa harus menimbulkan kecurigaan dari pihak rumah. Kalina mulai dengan mempersiapkan dokumen pendukung. Ia menyalin beberapa portofolio lama, prestasi profesional, dan proyek-proyek yang pernah ia tangani.
Semuanya ia rapikan agar mudah dipresentasikan jika diperlukan. Detail yang rapi akan membuat semua terlihat profesional. Pikirnya, menata setiap dokumen dengan teliti. Ia mengatur folder elektronik dan fisik secara bersamaan, memastikan semuanya dapat diakses dengan cepat ketika waktu yang tepat tiba. Selain dokumen, Kalina juga memikirkan cara komunikasi yang efektif. Ia menulis beberapa skrip percakapan untuk telepon atau pesan singkat, memastikan kata-kata yang dipilih terdengar profesional, sopan, dan jelas. Ia tahu bahwa kesalahan sekecil apapun bisa menimbulkan kerancuan, sehingga setiap kalimat harus matang sebelum dikirim. Sambil bekerja, Kalina memeriksa kembali kontak yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Ia membagi mereka dalam kelompok berdasarkan tingkat pengaruh dan hubungan personal. Ada orang yang hanya perlu diingatkan tentang prestasinya, ada pula yang dapat memberikan dukungan lebih konkret. Semua diatur logis, sehingga prosesnya nanti akan efisien dan minim risiko. Menjelang siang, Kalina beralih ke persiapan fisik. Ia merapikan beberapa penampilan rumah yang akan terlihat bagi tamu jika waktunya tiba. Tidak banyak, hanya beberapa titik strategis yang bisa menunjukkan keteraturan dan kesan profesional tanpa memunculkan kesan berlebihan. Ia ingin bahwa rumah tetap terlihat alami, tetapi setiap detail kecil akan menguatkan citra dirinya. Sambil menata, Kalina berpikir tentang waktu dan urutan kegiatan. Ia menuliskan skema harian untuk beberapa hari ke depan. Kapan harus menghubungi kontak, kapan melakukan koordinasi, dan kapan memeriksa kembali semua dokumen. Semua dilakukan dengan logika dan ketelitian. Setiap gerakan memiliki tujuan yang jelas, sehingga tidak ada yang sia-sia. Kalina juga menyiapkan beberapa perlengkapan tambahan, tas kerja rapi, catatan tambahan, dan beberapa dokumen cadangan yang mungkin diperlukan jika komunikasi tidak berjalan sesuai rencana. Semua disimpan di tempat yang mudah dijangkau, dan ia memastikan tidak ada yang kelihatan mencurigakan bagi orang rumah. Semua tindakan dilakukan dengan hati-hati, menjaga keseimbangan antara persiapan dan kerahasiaan. Sore hari, Kalina duduk kembali di meja kerja untuk mengevaluasi persiapan yang sudah dilakukan. Ia membuat checklist, dokumen siap, skrip percakapan siap, kontak terorganisir, rumah rapi, perlengkapan siap. Setiap item dicek ulang, memastikan tidak ada yang terlewat. Ia merasa kepuasan tersendiri melihat semua berjalan sesuai rencana, dan hal ini memberikan ketenangan batin tanpa harus memikirkan reaksi orang lain. Kalina juga menulis beberapa catatan tambahan di buku pribadinya tentang setiap kemungkinan masalah yang mungkin muncul. Misalnya, jika salah satu kontak sibuk atau sulit dijangkau, ia sudah menyiapkan alternatif. Jika ada pertanyaan mendadak, ia menuliskan jawaban yang logis dan sopan. Semua ini dilakukan dengan ketelitian seorang profesional, bukan sekadar persiapan emosional. Menjelang malam, Kalina merapikan meja kerjanya, menyimpan dokumen, dan menutup laptop. Ia menatap sejenak catatan dan checklist yang sudah disusun. Setiap langkah yang telah dilakukan hari itu menegaskan bahwa persiapan adalah kunci. Ia menyadari bahwa proses yang matang akan lebih menentukan daripada hasil instan. Kesabaran, ketelitian, dan strategi logis menjadi pondasi yang kuat bagi langkah selanjutnya. Sebelum tidur, Kalina menuliskan refleksi singkat. Hari ini adalah tentang membangun kerangka rencana. Tidak ada kejutan besar yang harus terjadi, tetapi setiap persiapan yang rapi membuatnya merasa lebih percaya diri. Ia menutup buku catatannya dan memejamkan mata, menenangkan diri dengan rasa pencapaian yang sederhana namun penting. Malam itu, Kalina tidur dengan ketenangan yang berbeda. Ia tahu bahwa langkah-langkah yang ia ambil sekarang akan membawanya lebih dekat pada tujuan untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, dengan cara yang elegan, logis, dan terukur. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Kalina sedang menyiapkan teh di dapur ketika suara deru mesin mobil yang tidak biasa terdengar dari halaman depan. Ia menatap jendela dan melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap terparkir di depan rumah. Hati Kalina berdegup cepat, tapi wajahnya tetap tenang, menahan kegembiraan yang muncul di dalam. Tidak lama kemudian, seorang pria berpakaian rapi turun dari mobil. Ia berjalan mantap ke pintu depan dan mengetuk. Kalina, yang sedang menyiapkan cangkir teh, menoleh dan tersenyum hangat. "Selamat pagi, silakan masuk,"
ucapnya sambil membuka pintu. Pria itu tersenyum dan dengan nada formal tapi ramah menyebut, "Selamat pagi, Nyonya Kalina. Aku senang akhirnya bisa bertemu langsung." Kalina terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang mengalir di udara. Panggilan itu, Nyonya Kalina, membawa rasa aneh di hati, campuran antara bangga dan waspada. Ini adalah tanda pertama dari dunia lain yang selama ini ia persiapkan dalam diam. Dina, yang sedang lewat di ruang tamu, mendengar percakapan itu. Ia berhenti sejenak, menatap Kalina dengan alis terangkat. "Kalina, siapa tamu itu? Dan kenapa ia memanggilmu, Nyonya?" Suaranya terdengar penasaran, tetapi ada nada curiga yang jelas. Kalina tersenyum ringan, menahan informasi yang belum waktunya ia ungkapkan. "Ini, teman lama yang ingin menyampaikan beberapa hal. Aku hanya mengantarkan teh," jawabnya dengan nada netral. Dina menatapnya lebih lama, matanya menyipit. Rasa penasaran dan kecurigaan mulai tumbuh. Tamu itu masuk ke ruang tamu dengan sopan, meletakkan tas kulit hitam di samping sofa. Ia mengeluarkan beberapa dokumen, tapi tetap menatap Kalina dengan ekspresi hormat. "Nyonya Kalina, aku membawa beberapa materi yang mungkin bermanfaat bagi Anda. Ini juga terkait beberapa hal yang sudah dibicarakan sebelumnya melalui telepon," katanya sambil tersenyum. Kalina mengambil dokumen itu, menatanya dengan rapi di atas meja. Selama ini, semua persiapan diam-diamnya mulai terlihat bentuk nyata. Tamu profesional datang, membawa materi yang menegaskan status dan kemampuan Kalina. Ia tetap tenang, menahan ekspresi kebanggaan yang muncul di wajahnya. Dina melangkah lebih dekat, masih mencoba memahami situasi. "Kalina, aku tidak mengerti. Apa maksud semua ini? Siapa sebenarnya kamu?" ucapnya dengan nada setengah marah, setengah bingung. Kalina hanya menatap Dina sejenak, lalu tersenyum lembut. "Nanti, Dina. Aku akan jelaskan semuanya pada waktunya," jawabnya, tetap menjaga ketenangan. Tamu itu menatap Dina sebentar, lalu kembali fokus pada Kalina. "Nyonya Kalina, dokumen ini berisi beberapa hal yang mungkin relevan untuk proyek dan jaringan yang sedang Anda kembangkan," ucapnya. Ia menyusun dokumen dengan rapi, meletakkannya di meja tanpa menimbulkan kesan berlebihan, hanya cukup untuk menarik perhatian secara profesional. Dina semakin curiga. Ia menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan santai. Setiap gerakan tamu, setiap kata yang ia dengar, membuatnya merasa ada sesuatu yang disembunyikan Kalina. Hatinya mulai gelisah, campuran antara iri, penasaran, dan ketidakpercayaan. Ia berjalan ke jendela, mengintip mobil mewah yang masih terparkir di depan, dan menatap Kalina dengan rasa ingin tahu yang semakin membesar. Kalina menata kursi untuk tamu dan menawarkan teh, tetap dengan wajah tenang. "Silakan duduk, minum teh dulu," ucapnya sambil tersenyum hangat. Tamu itu mengangguk, menerima cangkir yang disodorkan. Dina berdiri di dekat pintu, masih menatap penuh curiga. Kalina menyadari perasaan kakak iparnya, tapi tidak tergesa-gesa membuka rencana. Ia tahu, ketegangan yang tumbuh di antara mereka saat ini justru akan menambah efek kejutan nanti. Percakapan antara Kalina dan tamu berlangsung dengan lancar, profesional, dan hangat. Mereka membahas beberapa topik ringan dan beberapa dokumen secara singkat, tanpa menimbulkan perhatian Dina yang bisa menanyakan terlalu banyak. Kalina menjaga ritme percakapan agar tetap logis, jelas, dan alami, sambil tetap menanamkan kesan bahwa ia adalah pribadi yang dihormati dan kompeten. Sementara itu, Dina semakin gelisah. Ia tidak bisa menebak maksud tamu itu dan bagaimana ia bisa tahu begitu banyak tentang Kalina. Setiap detik yang berlalu, rasa penasaran dan kecurigaan Dina semakin meningkat, tapi Kalina tetap tenang, menahan senyum tipis, menyadari bahwa langkah pertamanya telah berjalan dengan baik. Ketika tamu itu bersiap pamit, Kalina mengantarnya ke pintu dengan sopan. "Terima kasih sudah datang," ucapnya. Tamu itu tersenyum dan membalas, "Senang bisa bertemu, Nyonya Kalina. Sampai jumpa lagi." Ia masuk ke mobil mewah dan perlahan meninggalkan halaman rumah. Dina berdiri di ruang depan, masih memandangi mobil yang menjauh. "Kalina, apa maksud semua ini?" tanyanya sekali lagi, suaranya mencerminkan campuran ketidakpercayaan dan kebingungan. Kalina menatap Dina dengan tenang,
senyum tipis di bibirnya. Sabar, Dina. Segalanya akan jelas pada waktunya, jawabnya lembut, meninggalkan Dina dengan pertanyaan yang tak terjawab, rasa penasaran, dan sedikit kekhawatiran. Malam itu, Kalina menulis di buku catatannya tentang pertemuan hari ini. Setiap detil dicatat, bukan hanya tentang tamu dan dokumen, tetapi juga tentang reaksi Dina. Ia merasa lega karena persiapan yang dilakukan selama ini berjalan sesuai rencana. Langkah pertama untuk memperlihatkan siapa dirinya mulai terlihat. Ia menutup buku catatannya, menarik napas panjang, dan menyadari bahwa ketenangan, strategi, dan timing yang tepat akan menjadi senjata terkuatnya. Siang itu, rumah keluarga Iqbal terasa agak berbeda. Kalina sedang menata beberapa buku di ruang tamu ketika Dina masuk dengan ekspresi waspada. Ia menatap Kalina, alis terangkat, seolah ingin menantang. Suasana yang tadinya tenang kini berubah menjadi ketegangan yang samar. Kalina, ucap Dina dengan nada datar tapi menyimpan rasa penasaran. Aku ingin bicara sebentar. Kalina menoleh, menatap kakak iparnya dengan tenang. Senyum tipis menghiasi wajahnya, menunjukkan ketenangan yang baru ditemukan. Tentu, Dina. Ada apa? Jawabnya dengan suara lembut, tetap menjaga sikap sopan tapi tegas. Dina melangkah lebih dekat, matanya masih menyelidik. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya yang mengatur semua tamu dan kejadian tadi pagi? Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Nada suaranya menyiratkan campuran penasaran dan sedikit cemas. Kalina menarik napas ringan, menyadari bahwa ini adalah kesempatan untuk menghadapi Dina tanpa harus emosi. Dina, aku hanya menata beberapa hal yang perlu diatur. Tidak ada yang harus membuatmu khawatir. Jawabnya dengan tenang. Kata-kata itu disampaikan tanpa nada menantang, hanya menegaskan kontrol Kalina terhadap situasi. Dina menatapnya lebih lama, seakan mencoba membaca maksud Kalina. Tapi kenapa kau tampak begitu, berbeda hari ini? Kau tidak seperti biasanya, ucapnya sambil menyipitkan mata. Rasa penasaran Dina jelas muncul, tapi ia belum tahu bagaimana menghadapi perubahan sikap Kalina. Kalina tersenyum tipis. Mungkin karena aku belajar mengatur diri sendiri, Dina. Aku ingin semua hal berjalan dengan baik tanpa membuat orang lain bingung atau tersinggung. Aku rasa ketenangan itu penting, bukan hanya untukku tapi juga untuk lingkungan di sekitar kita. Kata-kata itu disampaikan dengan ketenangan yang tegas, menegaskan bahwa Kalina kini memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Dina masih terlihat gelisah, tapi ia tidak dapat langsung menentang. Kalau begitu, kau memang berubah. Tapi aku ingin tahu, ini semua berarti apa? Apa maksudmu sebenarnya? Tanyanya, suaranya sedikit meninggi, tapi masih dalam batas wajar. Kalina menatap Dina dengan tenang, menahan dorongan untuk menjelaskan terlalu banyak. Dina, yang penting sekarang adalah aku bisa mengatur hidupku dengan cara yang aku anggap tepat. Semua hal yang tampak berbeda ini adalah bagian dari usahaku menjaga keseimbangan dan menunjukkan kemampuan yang selama ini mungkin tidak terlihat. Tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Dina menahan kata-kata, matanya masih menyelidik. Jadi, kau ingin aku diam saja dan melihat semua ini tanpa bertanya? Kalina menggeleng pelan, tetap menjaga nada tenang. Bukan begitu maksudku. Aku ingin kau mengerti bahwa aku bisa mengambil keputusan dan mengatur banyak hal tanpa harus bergantung pada orang lain atau terpengaruh oleh prasangka. Aku hanya meminta kita bisa saling menghormati dan memahami peran masing-masing di rumah ini. Dina terdiam sejenak, mencerna kata-kata Kalina. Ada rasa tidak percaya bercampur penasaran, tapi ia juga menyadari bahwa Kalina berbicara dengan ketenangan yang sebelumnya tidak dimilikinya. Perasaan cemas Dina mulai berubah menjadi rasa ingin tahu yang lebih tajam. Kalau begitu, kau memang berbeda. Aku tidak bisa mengabaikan itu. Ucap Dina akhirnya, nada suaranya setengah mengakui dan setengah masih penasaran. Ia menatap Kalina, mencoba mencari celah, tetapi tidak menemukannya. Kalina tetap santai, wajahnya menunjukkan ketegasan yang alami tanpa mengintimidasi. Kalina tersenyum tipis, menegaskan sikapnya. Dina, aku menghargai perhatianmu, tapi aku juga ingin kau menghargai bahwa aku bisa mengatur beberapa hal sendiri. Kita semua memiliki peran masing-masing, dan aku ingin menjalankannya dengan cara yang teratur dan logis.
Percakapan itu berakhir tanpa suara bentrok atau kemarahan. Dina masih penasaran, tapi ia sadar bahwa konfrontasi langsung tidak akan memberi hasil. Kalina, di sisi lain, merasa lega karena berhasil menghadapi kakak iparnya dengan ketenangan dan kontrol penuh. Ini adalah bukti nyata bagi dirinya sendiri bahwa ia mampu menegaskan batasannya, menjaga martabat, dan tetap profesional dalam situasi yang menegangkan. Sore itu, setelah Dina pergi ke ruang lain, Kalina duduk kembali di sofa dengan napas panjang. Ia menulis catatan singkat di buku pribadinya tentang konfrontasi yang baru saja terjadi. Bagaimana ia tetap tenang, tegas, dan mampu menghadapi pertanyaan sulit tanpa kehilangan kendali. Ia menyadari perkembangan besar dalam dirinya, kemampuan untuk menghadapi tekanan langsung dengan logika dan ketenangan, bukannya emosi. Malamnya, ketika rumah mulai sunyi, Kalina merenungkan percakapan hari ini. Ia merasa lebih kuat, lebih yakin pada rencana yang sedang dijalankan, dan lebih mantap pada keyakinan bahwa setiap langkah harus dilakukan dengan strategi yang logis. Konfrontasi kecil ini memberi Kalina pengalaman berharga. Ketenangan dan ketegasan bisa menjadi alat paling efektif untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya tanpa harus berteriak atau memaksa orang lain menerima fakta. Pagi itu, rumah keluarga Iqbal tampak tenang seperti biasa. Kalina sedang menata meja sarapan ketika suara mesin mobil yang besar terdengar dari halaman. Ia menoleh ke jendela dan melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap terparkir rapi. Hatinya berdebar cepat, tapi wajahnya tetap tenang, seperti biasa. Dina, yang sedang berjalan di ruang tamu, juga melihat mobil itu. Alisnya terangkat, rasa penasaran dan ketidakpercayaan muncul sekaligus. Kalina, siapa yang datang dengan mobil seperti itu? Tanyanya, suaranya penuh curiga. Kalina tersenyum tipis, menahan rasa senangnya sendiri. Silakan kita lihat saja, Dina, jawabnya santai, sambil melangkah ke pintu. Ia membuka pintu dengan sikap ramah. Seorang pria berpakaian rapi turun dari mobil, langkahnya mantap, membawa tas kulit dan dokumen. Ia menatap Kalina dengan ekspresi hormat. Selamat pagi, Nyonya Kalina. Senang akhirnya bisa bertemu langsung. Ucapnya formal namun hangat. Dina terdiam sejenak, bibirnya sedikit terbuka. Panggilan itu, Nyonya Kalina, seakan menampar rasa penasarannya. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Kalina, sesuatu yang selama ini tidak terlihat. Kalina menatap tamu itu dengan tenang, lalu menata dokumen yang dibawa di atas meja ruang tamu. Silakan duduk dulu, teh sudah aku siapkan, ucapnya lembut. Tamu itu mengangguk dan menempati kursi dengan sikap sopan. Dina berdiri di dekat pintu, matanya terus mengamati setiap gerakan. Ia mencoba memahami situasi, tapi semua terlihat natural dan rapi. Tidak ada yang tampak berlebihan, tetapi jelas ada sesuatu yang istimewa. Pria itu mulai berbicara, membahas dokumen dan beberapa proyek yang sebelumnya Kalina kerjakan. Nyonya Kalina, ini beberapa portofolio dan laporan terbaru yang mungkin berguna bagi rencana Anda, katanya sambil menata berkas di atas meja. Kalina mendengarkan dengan penuh perhatian, mengangguk sesuai konteks pembicaraan. Iqbal yang baru masuk dari kamar mandi menatap adegan itu dengan sedikit terkejut. Kalina, siapa tamu ini? Dan kenapa menyebutmu Nyonya Kalina? Tanyanya, nada suaranya campuran antara kaget dan ingin tahu. Kalina menoleh ke suaminya, tersenyum tipis. Ini seseorang yang bekerja sama dengan aku dalam beberapa proyek. Ia datang hari ini untuk membawa beberapa hal penting. Jawabnya tenang. Iqbal mengangguk pelan, memahami tapi juga terkejut dengan kematangan Kalina dalam mengatur situasi. Dina semakin curiga. Ia melangkah lebih dekat, menatap Kalina dengan mata menyipit. Kalina, aku tidak mengerti. Apa maksud semua ini? Kenapa aku baru tahu sekarang? Ucapnya. Suaranya mulai meninggi tapi masih terkendali. Kalina tetap tenang, menatap Dina. Dina, semua ini bukan untuk menyinggung atau mengejutkan. Aku hanya ingin mengatur beberapa hal dengan benar. Tamu ini membawa bukti dan materi yang menunjukkan beberapa hal yang selama ini mungkin tidak terlihat. Jawabnya lembut. Dina menatap tamu dan dokumen, matanya melebar. Ia mulai menyadari bahwa ada prestasi dan jaringan yang dimiliki Kalina, sesuatu yang selama ini ia remehkan. Hatinya bergejolak antara iri, penasaran, dan kekaguman yang tidak ingin diakuinya.
Percakapan berlangsung dengan lancar, profesional, dan hangat. Kalina menanyakan beberapa hal, menerima saran dari tamu, dan menegaskan beberapa rencana dengan sikap percaya diri. Setiap gerakan dan kata-kata terdengar alami, tanpa kesan dibuat-buat, tapi tetap menegaskan status dan kompetensinya. Saat tamu bersiap pergi, Kalina mengantarnya ke pintu. "Terima kasih sudah datang, aku sangat menghargai waktumu," ucap Kalina dengan sopan. Tamu itu tersenyum dan membalas, "Senang bisa bertemu, Nyonya Kalina. Sampai jumpa lagi." Ia masuk ke mobil mewah dan perlahan meninggalkan halaman rumah. Dina masih berdiri di ruang depan, menatap mobil yang menjauh. "Kalina, aku tidak menyangka," ucapnya dengan suara bergetar, mencerminkan campuran kaget dan penasaran. Kalina menatap kakak iparnya, tersenyum tenang. "Sabar, Dina. Semua akan jelas pada waktunya," jawabnya lembut. Iqbal menepuk bahu Kalina, tersenyum bangga. "Lina, aku benar-benar kagum. Kau mengatur semuanya dengan sangat tenang dan profesional," ucapnya hangat. Kalina tersenyum tipis, merasakan kepuasan bahwa persiapan dan ketekunannya membuahkan hasil. Malam itu, Kalina menulis catatan singkat di buku pribadinya, mencatat reaksi Dina dan keluarga terhadap tamu. Ia merasa lega karena langkah awal dalam menunjukkan status dan kemampuan yang selama ini tersembunyi berjalan sesuai rencana. Ketegangan, penasaran, dan rasa kagum yang muncul kini menjadi bukti nyata bahwa persiapan, strategi, dan ketenangan bisa menghasilkan efek yang besar tanpa harus menimbulkan konflik langsung. Kalina menutup buku catatannya, menatap langit malam dari jendela kamarnya, dan menarik napas panjang. Hari itu menjadi tonggak penting dalam perjalanan membuktikan siapa dirinya sebenarnya, dengan cara yang elegan, logis, dan penuh kendali. Suasana rumah pagi itu terasa berbeda. Dina masih berdiri di ruang tamu, menatap Kalina dengan campuran terkejut, bingung, dan malu setelah kejadian tamu mewah kemarin. Setiap detil yang ia saksikan, panggilan, Nyonya Kalina, dokumen profesional, dan sikap Kalina yang tenang, membuat Dina sulit menelan kenyataan. Kalina sedang menata beberapa buku di ruang keluarga ketika Dina akhirnya membuka mulut. "Kalina, aku tidak menyangka," ucapnya dengan suara serak, hampir berbisik. Ia menunduk sebentar, menghindari kontak mata langsung. Rasa malu dan tercengangnya bercampur menjadi satu. Kalina menatap Dina dengan mata tenang, tetapi tidak dingin. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Dina, semua ini bukan untuk menakut-nakuti atau merendahkanmu. Aku hanya menata beberapa hal dengan cara yang aku anggap tepat." Dina menggeleng pelan, masih tidak bisa menemukan kata-kata. Dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu cepat menilai Kalina, meremehkan kemampuan dan keberanian menantu yang kini berdiri di depannya dengan penuh keyakinan. Iqbal masuk dari ruang makan, mendengar percakapan itu, dan segera ikut menengahi suasana. "Dina, aku ingin kau mengerti," ucapnya dengan nada tegas tapi lembut. "Kalina adalah istrimu dan anggota keluarga kita. Kita harus menghormati dia, bukan meremehkan atau menganggap remeh. Semua yang terjadi kemarin adalah bukti bahwa ia pantas mendapat penghormatan itu." Dina menatap suaminya, merasa malu karena kata-kata Iqbal benar. Ia menyadari bahwa selama ini sikapnya yang merendahkan Kalina tidak pantas dan tidak adil. Ia menunduk lebih dalam, menahan rasa bersalah yang perlahan muncul. Kalina tetap berdiri tenang, membiarkan Dina mencerna perasaannya sendiri. Ia tidak menekan atau membalas ucapan Dina, karena ia tahu bahwa perubahan sikap kakak iparnya harus datang dari kesadaran sendiri. Keheningan kecil itu terasa hangat, bukan menekan, memberi ruang bagi Dina untuk berpikir. Dina akhirnya mengangkat wajahnya, meski masih menunduk sedikit. "Kalina, maafkan aku. Selama ini aku salah menilai dirimu. Aku terlalu cepat menghakimimu tanpa melihat siapa dirimu sebenarnya," ucapnya dengan suara lirih. Rasa malu bercampur penyesalan membuatnya terlihat rapuh. Kalina tersenyum lembut, menepuk bahu Dina dengan hangat. "Tidak apa-apa, Dina. Aku mengerti. Kita semua belajar seiring waktu. Yang penting sekarang adalah saling menghormati dan memahami peran masing-masing di rumah ini," jawabnya tenang. Iqbal mengangguk puas, menegaskan posisi Kalina dan memberikan dukungan emosional. "Kalina,
Aku selalu percaya padamu. Dan Dina, aku senang kau mulai mengerti. Kita bisa membangun suasana rumah yang lebih harmonis sekarang, tanpa saling merendahkan. Dina menarik napas panjang, menenangkan dirinya. Ia mulai melihat Kalina bukan hanya sebagai menantu yang lemah atau tidak berpengalaman, tetapi sebagai wanita cerdas, mandiri, dan pantas dihormati. Perasaan malu, tercengang, dan penasaran mulai beralih menjadi rasa hormat yang tulus. Kalina kemudian duduk di sofa, masih menatap Dina dengan ketenangan yang menyiratkan kedewasaan. Aku berharap, Dina, kita bisa mulai saling memahami. Aku bukan ingin membalas atau menakut-nakuti. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa setiap orang pantas dihargai berdasarkan usaha dan kemampuan mereka. Ucap Kalina dengan lembut, tapi tegas. Dina menunduk sebentar, menahan air mata yang hampir muncul. Aku mengerti sekarang, Kalina. Aku janji akan mencoba bersikap lebih bijak dan tidak merendahkanmu lagi. Ucapnya pelan. Nada suara itu berbeda dari sebelumnya. Kini terdengar tulus dan penuh kesadaran. Iqbal tersenyum, merasa lega melihat perubahan sikap kakak iparnya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar dalam membangun keharmonisan rumah tangga dan hubungan keluarga secara keseluruhan. Dengan keteguhan Kalina, kesadaran Dina, dan dukungan Iqbal, suasana rumah mulai bergerak ke arah lebih positif. Kalina menepuk bahu Dina sekali lagi, menguatkan perasaan saling menghormati. Kita mulai dari sini, Dina. Tanpa prasangka, tanpa meremehkan. Hanya saling mendukung dan menghargai, kata Kalina dengan tenang. Dina mengangguk, merasa ringan, seolah beban emosional yang selama ini menekan hati mereka perlahan terangkat. Sore itu, rumah tampak lebih tenang. Dina masih terlihat berpikir dalam-dalam, tetapi kali ini bukan dengan rasa cemas atau iri, melainkan dengan kesadaran dan penghormatan baru. Kalina duduk di meja kerja, menulis catatan singkat di buku pribadinya tentang perkembangan hari ini. Bagaimana ketenangan, strategi, dan keyakinan bisa mengubah persepsi orang lain tanpa konflik berlebihan. Malamnya, sebelum tidur, Kalina menarik napas panjang dan tersenyum. Hari itu menjadi momen penting, tidak hanya membuktikan dirinya, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat dan perubahan sikap Dina secara logis dan alami. Ia menyadari bahwa perubahan bukan tentang memaksa orang lain, tetapi menunjukkan keteguhan dan kedewasaan yang nyata. Hari-hari berikutnya di rumah keluarga Iqbal mulai terasa berbeda. Suasana yang sebelumnya tegang dan penuh tekanan kini berubah secara perlahan menjadi lebih tenang dan harmonis. Kalina merasakan bahwa posisi dirinya di rumah mulai dihormati, bukan karena ia menuntut, tetapi karena ketenangan, kedewasaan, dan cara cerdasnya menghadapi setiap situasi. Kalina masih menjalankan rutinitasnya di rumah, tetapi interaksinya dengan Dina dan anggota keluarga lain kini lebih lancar. Dina mulai menyesuaikan diri, berbicara dengan nada lebih sopan, dan bahkan meminta pendapat Kalina dalam beberapa hal kecil sehari-hari. Hal ini menjadi tanda bahwa sikap Kalina yang tegas namun santun telah mengubah persepsi kakak iparnya. Suatu pagi, Kalina sedang menyiapkan sarapan ketika Dina masuk ke dapur. Kalina, aku ingin meminta pendapatmu soal menu makan siang nanti. Aku pikir kamu pasti punya ide yang lebih kreatif. Ucap Dina dengan nada hangat. Kalina menoleh, tersenyum tipis, merasa lega sekaligus bangga. Ia tidak perlu bersikap defensif. Perubahan ini terjadi secara alami. Aku pikir kita bisa menambahkan beberapa lauk yang ringan tapi bergizi. Dina, sup ayam dengan sayuran segar dan salad buah akan cocok. Jawab Kalina dengan tenang, menjelaskan pilihannya dengan logika dan alasan sederhana. Dina mengangguk, menghargai saran itu, dan mulai menyiapkan beberapa bahan bersama Kalina. Iqbal yang masuk dari ruang tamu memperhatikan interaksi itu dengan senyum puas. Ia menepuk bahu Kalina, menandakan apresiasi tanpa harus berkata banyak. Lina, kau benar-benar membuat suasana rumah lebih tenang, ucapnya lembut. Kalina tersenyum, menyadari bahwa ketenangan dan pendekatan elegannya mulai membuahkan hasil nyata. Selain urusan rumah tangga, Kalina juga mulai menata hubungan sosial keluarga dengan lebih percaya diri. Ia berbicara dengan anggota keluarga lain, menawarkan ide atau masukan saat diperlukan, dan selalu menjaga tutur kata yang sopan. Cara ini membuat setiap orang merasa dihargai dan terlibat,
sehingga dinamika keluarga mulai berubah menjadi lebih harmonis. Dina pun menunjukkan tanda-tanda penyesuaian yang konsisten. Ia tidak lagi merendahkan Kalina atau mencoba memaksakan kehendak. Sebaliknya, Dina mulai belajar mengamati Kalina, menilai keputusan dan pendapatnya secara objektif, serta menghargai kemampuan menantu yang sebelumnya diabaikannya. Dalam beberapa percakapan ringan, Dina bahkan meminta nasihat Kalina tentang hal-hal yang sebelumnya ia anggap remeh. Suatu sore, saat keluarga duduk bersama di ruang tamu, Dina menatap Kalina dengan mata yang lebih lembut. Kalina, aku ingin mengucapkan terima kasih. Aku tahu sebelumnya aku terlalu cepat menilai, tapi sekarang aku mulai mengerti banyak hal tentangmu, ucapnya tulus. Kalina tersenyum hangat, menepuk tangan Dina dengan lembut sebagai tanda penerimaan dan pengertian. Iqbal memperhatikan momen itu, merasa lega. Dinamika keluarga yang sebelumnya penuh ketegangan kini mulai bergerak ke arah positif. Ia sadar bahwa perubahan ini bukan hanya tentang Kalina yang membuktikan dirinya, tetapi juga tentang bagaimana setiap anggota keluarga belajar menghargai dan menyesuaikan diri. Kalina sendiri menyadari bahwa perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Semua langkahnya, dari ketenangan menghadapi penghinaan hingga strategi halus yang diterapkan sebelumnya, membuahkan hasil secara logis. Hubungan dengan Dina tidak sempurna, tetapi sudah lebih stabil dan realistis. Dinamika baru ini memungkinkan Kalina tetap tegas, dihormati, dan sekaligus menjaga keharmonisan rumah. Hari-hari berikutnya, interaksi sehari-hari menjadi lebih natural. Dina mulai mengajak Kalina berdiskusi tentang kegiatan rumah. Iqbal mempercayai Kalina lebih banyak dalam pengambilan keputusan kecil, dan anggota keluarga lain mulai menyesuaikan diri dengan peran baru Kalina yang lebih dihormati. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada pengulangan hinaan atau ketegangan masa lalu. Semua berjalan logis dan konsisten. Kalina menulis catatan harian pada malam hari, merenungkan perubahan yang terjadi. Ia mencatat bagaimana ketenangan, konsistensi, dan ketegasan yang lembut mampu mengubah persepsi orang lain, bahkan dalam situasi yang sebelumnya rumit dan penuh konflik. Ia menyadari bahwa hasil nyata muncul bukan dari kemarahan atau konfrontasi berlebihan, tetapi dari strategi yang matang, kesabaran, dan kemampuan membaca situasi. Malam itu, sebelum tidur, Kalina menatap langit dari jendela kamar. Perubahan yang terjadi di rumah memberi rasa lega sekaligus motivasi. Ia tahu perjalanan masih panjang, tetapi fondasi baru yang tercipta, rasa hormat, pengertian, dan kerjasama yang lebih baik, adalah tanda bahwa langkah-langkah sebelumnya berhasil membuahkan dampak positif dan realistis. Kalina tersenyum tipis, menutup buku catatannya, dan menarik napas panjang. Dinamika keluarga kini sudah mulai berubah, dengan posisi Kalina yang lebih dihormati, Dina yang menyesuaikan diri, dan suasana rumah yang lebih harmonis. Semua ini membuktikan bahwa pendekatan logis, ketenangan, dan keteguhan dalam menghadapi masalah dapat menghasilkan perubahan nyata yang masuk akal dan berkelanjutan. Pagi itu, rumah keluarga Iqbal terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari menembus tirai jendela, menyinari ruang keluarga tempat Kalina sedang menata beberapa majalah dan catatan. Dina duduk di sofa, terlihat agak canggung. Matanya sesekali menatap Kalina seakan mencari cara untuk memulai percakapan. Kalina menoleh, tersenyum lembut, dan berkata, "Selamat pagi, Dina. Mau aku buatkan teh hangat?" Suaranya tenang dan ramah, tanpa ada nada menyinggung atau menggurui. Dina menunduk sebentar, lalu mengangguk. "Ya, terima kasih, Kalina," jawabnya pelan. Ada nada canggung dalam kata-katanya, tetapi jelas ada usaha untuk bersikap sopan dan menghargai. Kalina merasakan perubahan halus ini dan membiarkan dirinya tersenyum hangat, menyadari bahwa langkah-langkah kecil kini mulai membuahkan hasil. Saat Kalina menyiapkan teh di dapur, Dina duduk di sofa mencoba membuka percakapan ringan. "Kalina, aku ingin minta maaf lagi soal sikapku beberapa waktu lalu. Aku sadar aku terlalu cepat menilai dan tidak memberi kesempatan padamu," ucapnya dengan suara rendah tapi tulus. Kalina menatap Dina sambil menyodorkan cangkir teh. "Tidak apa-apa, Dina. Yang penting sekarang kita bisa saling memahami. Aku senang kau mau berbicara dengan jujur," jawabnya lembut. Kata-kata itu terdengar alami, menekankan bahwa penerimaan Dina adalah proses, bukan sesuatu yang instan.
Dina menerima teh itu dengan tangan sedikit gemetar. Merasa canggung tapi juga lega karena Kalina tidak menyinggung kesalahan masa lalu. Aku ingin belajar menghargai setiap keputusanmu di rumah ini, Kalina. Kadang aku masih canggung, tapi aku ingin mencoba, ucapnya. Kalina tersenyum hangat dan duduk di seberang Dina. Aku mengerti, Dina. Tidak perlu terburu-buru. Semua ini proses. Yang penting kita bisa saling menghargai dan menyesuaikan diri perlahan. Katanya, menegaskan bahwa perubahan sikap kakak iparnya tidak harus drastis, tetapi bisa berkembang secara alami. Seiring percakapan berlangsung, Dina mulai bertanya beberapa hal seputar pengaturan rumah dan beberapa ide sederhana untuk kegiatan keluarga. Kalina menjawab dengan logis dan jelas, memberi ruang bagi Dina untuk berpartisipasi. Momen-momen kecil ini terasa canggung, tetapi juga menunjukkan usaha Dina untuk menyesuaikan diri. Kalina kemudian menawarkan saran mengenai beberapa kegiatan rumah yang bisa dikerjakan bersama, tanpa memaksakan pandangannya. Kalau kau mau, Dina, kita bisa menata beberapa ruangan bersama. Aku pikir bekerja sama akan lebih menyenangkan, ucap Kalina sambil tersenyum ramah. Dina menatap Kalina sejenak, lalu tersenyum tipis. Baik, aku setuju. Aku ingin belajar lebih banyak darimu. Jawabnya, nada suaranya mulai terdengar lebih hangat dan terbuka. Perasaan canggung perlahan bergeser menjadi rasa hormat yang tulus. Iqbal masuk dari ruang tamu, melihat dua wanita itu sedang berbicara dengan suasana lebih santai. Ia tersenyum puas, menepuk bahu Kalina, lalu berkata, Lina, kau benar-benar berhasil membuat rumah ini terasa lebih nyaman. Dina juga mulai menyesuaikan diri. Kalina hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa langkah-langkah kecil yang ia lakukan kini mulai berbuah nyata. Siang hari, Kalina dan Dina mulai melakukan beberapa pekerjaan rumah bersama, dari menata buku di rak hingga menyiapkan bahan makanan untuk makan siang. Interaksi mereka alami, penuh percakapan ringan, dan sedikit candaan kecil yang menandakan penerimaan perlahan. Tidak ada ketegangan atau rasa terpaksa, semua terasa realistis. Dina mulai menunjukkan rasa percaya pada keputusan Kalina. Saat mereka menyiapkan bahan masakan, Dina bertanya, Kalina, kau yakin bumbu ini cukup? Aku takut salah. Kalina tersenyum sambil mengarahkan tangan Dina dengan lembut. Tenang, Dina. Kau pasti bisa. Ikuti saja langkah-langkah ini. Cara Kalina mengarahkan tanpa memarahi membuat Dina merasa dihargai, bukan diatur atau dikendalikan. Sore harinya, saat rumah mulai sepi, Dina duduk di ruang keluarga sendiri sambil merenung. Ia menyadari bahwa proses penerimaan terhadap Kalina bukan tentang mengubah sikap secara instan, tetapi tentang belajar menghargai dan menyesuaikan diri. Dina tersenyum tipis, merasakan ringan di hati karena kini ada rasa hormat dan pengakuan atas kemampuan Kalina. Kalina menulis catatan di buku pribadinya malam itu. Ia mencatat setiap momen kecil, senyum Dina, pertanyaan yang muncul dari rasa ingin tahu, dan keterlibatan Dina dalam kegiatan rumah. Semua itu menjadi bukti bahwa perubahan sikap dan penerimaan perlahan bisa terjadi secara realistis, melalui interaksi yang logis dan konsisten. Sebelum tidur, Kalina menatap langit malam dari jendela kamarnya. Ia merasa lega melihat dinamika rumah yang mulai berubah. Bukan secara drastis, tetapi cukup nyata untuk memberikan rasa harmonis. Penerimaan Dina memang perlahan, tetapi proses itu membuktikan bahwa ketenangan, kesabaran, dan kesopanan dalam menghadapi orang lain dapat membuahkan hasil yang stabil dan masuk akal. Kalina menutup buku catatannya, menarik napas panjang, dan tersenyum tipis. Hari itu menjadi tonggak penting. Penerimaan perlahan dari Dina yang realistis, tanpa drama berlebihan, dan membangun dasar hubungan yang lebih sehat di rumah. Dinamika keluarga kini mulai bergerak ke arah lebih harmonis, dengan Kalina tetap tegas, dihormati, dan Dina belajar menyesuaikan diri dengan cara yang alami. Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui jendela kamar Kalina, menyinari ruang yang terasa hangat dan tenang. Kalina menarik napas panjang, menatap langit pagi dari jendela, lalu tersenyum. Kehidupannya kini terasa berbeda. Tidak ada lagi ketegangan berlebihan, penghinaan, atau perasaan terpinggirkan. Semua hal yang dulu membuatnya stres kini mulai bergeser menjadi rasa percaya diri dan keteraturan. Di dapur, Kalina menyiapkan sarapan untuk Iqbal.
Ia menata piring dengan rapi, memastikan setiap hidangan terlihat menggugah selera. Iqbal masuk, tersenyum melihat ketenangan istrinya. "Selamat pagi, Lina. Sarapanmu selalu membuat hari terasa lebih baik," ucapnya hangat. Kalina tersenyum, membalas sapaan suaminya dengan lembut. "Selamat pagi juga, Iqbal. Semoga sarapan ini sesuai selera." Dina masuk kemudian, membawa beberapa bahan makanan untuk disiapkan. Tidak ada rasa canggung atau curiga seperti dulu. Interaksi mereka kini terasa natural dan hangat. "Kalina, apakah kau mau bantu menyiapkan salad buah?" tanya Dina, matanya menyiratkan kepercayaan dan rasa hormat. "Tentu, Dina. Aku senang kalau kita bisa bekerja sama," jawab Kalina sambil menata buah-buahan di mangkuk. Kedua wanita itu mulai bekerja sama dengan percakapan ringan dan tawa kecil yang terdengar natural, menandai dinamika baru di rumah. Setelah sarapan, Kalina dan Iqbal duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. Mereka membicarakan rencana harian, tugas-tugas rumah, dan beberapa kegiatan pribadi. Tidak ada nada tegang atau hiruk-pikuk yang sebelumnya sering muncul. Kalina merasa damai, mengetahui bahwa hubungannya dengan Iqbal semakin harmonis karena komunikasi yang jujur dan terbuka. Siang hari, Kalina menata beberapa dokumen pribadi dan portofolio kerjanya di ruang kerja. Ia masih aktif mengatur beberapa proyek dan jaringan profesionalnya, tetapi kini ia melakukannya dengan tenang, tanpa harus menutupi atau menyembunyikan siapa dirinya. Iqbal sesekali masuk ke ruang kerja, menanyakan hal-hal ringan atau sekadar berbagi cerita, menunjukkan kedekatan mereka yang hangat dan harmonis. Dina, di sisi lain, mulai lebih sering terlibat dalam kegiatan rumah tangga dengan cara yang logis dan tidak memaksakan. Ia meminta saran Kalina dalam beberapa hal, tetapi tidak lagi bersikap merendahkan. Misalnya, saat menata ruang tamu, Dina bertanya, "Kalina, apakah meja ini sudah sesuai? Aku ingin memastikan semuanya rapi." Kalina menatapnya dengan senyum hangat, memberikan saran sederhana dan menghargai usaha Dina. Sore hari, Kalina duduk di teras sambil membaca buku favoritnya. Iqbal duduk di sampingnya, menyeruput teh hangat, dan sesekali berbicara tentang pekerjaan atau hal-hal ringan. Dina masuk membawa camilan kecil, meletakkannya di meja, dan tersenyum pada Kalina. Interaksi itu terasa alami, tanpa ada ketegangan atau rasa curiga. Semua berjalan dengan logika dan konsistensi yang membuat suasana rumah damai. Kalina juga mulai meluangkan waktu untuk hal-hal pribadi, seperti menulis catatan harian, mengatur agenda, dan merencanakan kegiatan sosialnya. Semua aktivitas dilakukan dengan perasaan tenang, karena ia tidak lagi dibebani ketegangan atau penghinaan. Kepercayaan diri yang baru muncul membuat setiap langkah terasa terukur dan logis. Malam hari, keluarga duduk bersama di ruang makan. Mereka menikmati hidangan dengan percakapan hangat, saling bertukar cerita, dan sesekali tertawa. Dina kini terlihat lebih santai, menyesuaikan diri dengan dinamika baru, sementara Kalina tetap memimpin suasana dengan ketenangan dan kelembutan. Iqbal tersenyum melihat harmoni ini, menyadari bahwa rumah mereka kini dipenuhi rasa hormat, pengertian, dan kebersamaan. Setelah makan malam, Kalina dan Iqbal berjalan sebentar di halaman rumah. Mereka berbicara tentang masa depan, rencana pribadi, dan beberapa kegiatan yang ingin dilakukan bersama. "Lina, aku senang melihatmu sekarang. Kau terlihat lebih percaya diri dan bahagia," ucap Iqbal lembut. Kalina menggenggam tangannya, tersenyum hangat. "Terima kasih, Iqbal. Semua ini terasa lebih mudah karena kita saling mendukung." Kalina kemudian menulis catatan di buku pribadinya sebelum tidur. Ia mencatat setiap momen kecil yang menandai perubahan hidupnya. Keharmonisan rumah, interaksi hangat dengan Iqbal dan Dina, serta rasa percaya diri yang ia rasakan setiap hari. Ia menyadari bahwa langkah-langkahnya selama ini, kesabaran, ketegasan, dan strategi logis, telah membuahkan hasil yang nyata. Sebelum memejamkan mata, Kalina menatap langit malam dari jendela kamar. Ia merasa damai, mengetahui bahwa kehidupannya kini berjalan dengan percaya diri, penuh kehormatan, dan harmonis. Rumah yang dulu terasa menekan kini menjadi tempat yang hangat, penuh rasa saling menghargai dan pengertian. Hari itu menandai babak baru dalam hidup Kalina. Kehidupan yang stabil, penuh kedamaian,
dan penuh rasa percaya diri yang tulus. Pagi itu, rumah keluarga Iqbal terasa hangat dan tenang. Matahari menyinari ruang keluarga, memantul lembut di meja kayu yang telah rapi ditata Kalina. Ia sedang menyusun beberapa dokumen pribadi di ruang kerja, sambil sesekali tersenyum melihat suasana rumah yang damai. Semua ketegangan, penghinaan, dan kecurigaan yang pernah ada kini menjadi masa lalu. Dina masuk membawa secangkir teh untuk Kalina. "Kalina, ini untukmu," ucapnya sambil tersenyum. Nada suaranya hangat, bebas dari nada canggung atau merendahkan seperti dulu. Kalina menerima teh itu, tersenyum hangat, dan menepuk tangan Dina dengan lembut. "Terima kasih, Dina. Aku senang kita bisa mulai hari dengan tenang seperti ini," jawabnya. Dina duduk di sofa, menatap Kalina sejenak. "Aku ingin berterima kasih, Kalina. Kau telah menunjukkan siapa dirimu tanpa harus merendahkan siapapun. Aku belajar banyak dari caramu menghadapi segala situasi," ucap Dina tulus. Perasaan hormat yang muncul bukan karena dipaksa, tetapi lahir dari pengalaman sehari-hari yang realistis dan logis. Iqbal masuk dari dapur, membawa beberapa roti hangat dan senyum hangat. "Lina, kau benar-benar membuat rumah ini terasa nyaman dan harmonis. Aku bangga padamu," ucapnya. Kalina tersenyum tipis, membalas genggaman tangan Iqbal dengan lembut. Hubungan mereka kini terasa lebih kuat, penuh saling percaya dan pengertian. Hari itu diisi dengan aktivitas ringan tapi bermakna. Kalina menata rak buku, Dina membantu dengan rapi dan sesekali bertanya tentang susunan yang paling baik. Tidak ada rasa canggung, hanya kerjasama yang alami. Iqbal ikut membantu menyiapkan beberapa camilan, sambil berbagi cerita ringan tentang pekerjaan dan hal-hal lucu yang terjadi di kantornya. Kalina kemudian memimpin diskusi singkat tentang beberapa kegiatan keluarga yang akan dilakukan minggu depan. Dina menyimak dengan antusias, memberikan saran yang logis dan relevan. Interaksi mereka kini terasa seimbang. Kalina tegas tapi ramah, Dina mulai menyesuaikan diri dengan cara yang menghargai, dan Iqbal menjadi penguat keharmonisan, mendukung kedua wanita di rumah. Siang hari, keluarga duduk bersama menikmati makan siang. Suasana hangat terasa di udara, dipenuhi tawa ringan dan percakapan alami. Dina mulai berbagi cerita tentang pekerjaan kecilnya di rumah, sementara Kalina memberikan masukan dengan lembut. Tidak ada dominasi atau ketegangan. Semuanya berjalan logis, realistis, dan menyenangkan. Setelah makan siang, Kalina duduk di ruang kerja menulis catatan harian. Ia menulis tentang perjalanan yang telah ia lalui, bagaimana ketegangan dan konflik awal kini berubah menjadi keharmonisan, bagaimana Dina belajar menghargai, dan bagaimana ia sendiri bisa membuktikan kemampuan serta martabat tanpa harus menghina atau menyinggung siapapun. Semua peristiwa dicatat secara detail, menegaskan logika perjalanan dan perkembangan karakter yang konsisten. Sore hari, Kalina dan Iqbal berjalan sebentar di halaman rumah. Angin sepo-sepo membawa rasa tenang, sementara suara burung menambah kehangatan suasana. "Lina, aku senang melihatmu sekarang. Kau benar-benar menemukan caramu sendiri untuk menunjukkan siapa dirimu," ucap Iqbal lembut. Kalina menggenggam tangannya, tersenyum, dan menatapnya dengan penuh kehangatan. "Terima kasih, Iqbal. Semua ini terasa alami karena kita saling mendukung, bukan karena harus membalas atau membuktikan sesuatu secara agresif." Dina duduk di teras, mengamati keduanya dari jarak dekat. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa rasa hormat yang ia miliki sekarang lahir dari pengalaman nyata dan interaksi yang logis. Ia tidak lagi merasa perlu bersikap defensif atau merendahkan. Perlahan, penerimaan dan rasa hormat itu membentuk dasar hubungan baru yang sehat dengan Kalina. Malamnya, keluarga duduk bersama di ruang tamu. Lampu hangat menyinari ruangan, menciptakan suasana damai. Kalina menatap Dina dan Iqbal, tersenyum lembut. "Aku merasa bahagia bisa sampai di titik ini. Tanpa konflik besar, tanpa penghinaan, hanya dengan ketenangan, kesabaran, dan kerja sama," ucapnya. Dina menatap Kalina dengan mata lembut. "Aku bersyukur bisa belajar darimu. Kau membuktikan bahwa ketegasan dan keberhasilan bisa dicapai tanpa menyinggung orang lain. Aku akan terus belajar menghargai," ucapnya tulus. Iqbal menepuk bahu Kalina, tersenyum hangat. "Lina, kau luar biasa.
Aku senang kita bisa mencapai keharmonisan ini bersama-sama. Rumah kita kini terasa damai dan bahagia, katanya. Kalina menarik napas panjang, menutup mata sejenak, lalu menatap keluarga yang duduk bersamanya. Ia merasakan kedamaian yang nyata, bukti bahwa perjuangan selama ini membuahkan hasil logis dan memuaskan. Tidak ada drama, tidak ada konflik yang dipaksakan, hanya perkembangan alami yang menguatkan semua hubungan. Sebelum tidur, Kalina menulis catatan terakhir di buku pribadinya. Ia menulis tentang perjalanan, tentang bagaimana ketenangan, strategi, dan kesabaran membuahkan pengakuan yang tulus dari Dina, keharmonisan dengan Iqbal, dan suasana rumah yang damai. Semua tokoh menutup perjalanan mereka dengan sifat dan hubungan yang logis. Kalina tegas dan percaya diri, Dina mulai menghargai dan menyesuaikan diri, dan Iqbal tetap menjadi penyeimbang yang mendukung. Kalina menatap langit malam dari jendela kamar, tersenyum tipis. Cerita yang dimulai dengan penghinaan, kecurigaan, dan ketegangan kini berakhir dengan damai, penuh kehormatan, dan logis. Ia menutup buku catatannya, menarik napas panjang, dan merasakan rasa puas yang tulus. Perjalanan panjangnya telah berakhir dengan resolusi yang memuaskan, alami, dan realistis. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Kalina dari awal hingga akhir. Semoga kisah ini memberi inspirasi tentang keteguhan, kesabaran, dan cara menghadapi tantangan dengan elegan. Jika kamu suka cerita seperti ini dan ingin tetap update dengan kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan cerita inspiratif berikutnya.